Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali. Saya harapkan semua anak-anak dalam keadaan semangat dan sehat selalu. Anak-anak, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, hendaklah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pelajaran kita minggu lalu adalah mengenai bilangan bulat. Masihkah anak-anak semua ingat bilangan apa saja yang termasuk bilangan bulat? Tentu saja yang termasuk bilangan bulat itu adalah bilangan 0, seluruh bilangan positif, dan seluruh bilangan negatif. Adapun tujuan kita mempelajari daripada topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bertujuan agar kamu dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga masalah-masalah di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Buku yang kita pakai tetap memakai buku matematika kelas 7, yaitu buku dari Kemendikbud K13. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan. Pertama, mengenai penjumlahan. Untuk itu kamu lihat contoh 13 halaman 11 buku paketnya. Di sana Mia mempunyai 3 boneka. Diketahui Mia mempunyai 3 boneka di rumah. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah boneka sebanyak 4 boneka lagi. Ditanya, berapa bonekakah yang dimiliki Mia sekarang? Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Untuk penyelesaiannya,
Perhatikan anak-anak, permasalahan soal cerita di atas dapat kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Perhatikan di papan tulis. Inilah bentuk garis bilangannya. Lalu kita letakkan bilangan bulat, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Untuk menggambar permasalahan tersebut, maka kita selalu mulai menyelesaikan permasalahan dari yang diketahui. Perhatikan yang diketahui. Mia mempunyai 3 boneka. Ayo kita perhatikan, 3 boneka. Berjalan memulai dari 0 sebanyak 3 langkah sampai ke angka 3. Nih yang dimiliki Mia, 3 boneka. Ketika ulang tahun Mia mendapat hadiah boneka sebanyak 4 boneka lagi. Maka dari angka 3 kita lanjut sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena bonekanya bertambah 4 boneka lagi. Dapatlah kita gambarkan garis bilangan tersebut lanjut sampai bilangan 7. Berhentilah di bilangan 7. Inilah gambar garis bilangan. Garis bilangan tentang permasalahan di atas. Dapatlah kita simpulkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita perhatikan yang ditanya, berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Maka jawabnya banyak boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Sampai di sini soal pertama sudah selesai kita kerjakan. Jadi anak-anak, setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita pahami atau dapat kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan seperti yang sudah Ibu berikan contoh di papan tulis. Sekarang kita masuk yaitu contoh kedua mengenai pengurangan. Untuk itu kamu perhatikan halaman 12, contoh 1/4. Di sana ada ceritanya. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, dia memberi 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Untuk itu kita tulis dalam soal yang diketahui. Diketahui Nia memiliki 6 pasang sepatu. Karena senang hati, Mia senang. Karena Mia senang hatinya, maka
memberi 2 pasang sepatu pada sepupunya. Yang ditanya, berapa pasangkah sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu menggambar pengurangan pada garis bilangan, perhatikan di papan tulis. Perhatikan garis bilangan di papan tulis, yaitu selalu dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat apa yang diketahui. Selalu kita menyelesaikan masalah tersebut dari yang diketahui. Nia memiliki 6 pasang sepatu. Ayo kita lihat dari garis bilangan. 6 pasang. Kita lihat dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di titik 6. Karena Nia senang hatinya, maka dia memberi 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Memberi itu terjadi pengurangan dari yang ia miliki. Maka arah daripada pengurangan itu harus ke arah kiri pada garis bilangan. Perhatikan di papan tulis. Memiliki 6, sampai di sini 6, diberikan 2 kepada sepupunya. Dari 6 harus ke arah kiri sebanyak 2 langkah, ya. Nah, ke arah kiri. Maka berhenti di angka 4. Jadi anak-anak, setiap pengurangan harus garis bilangan itu menuju ke arah kiri. Karena apa? Karena semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Ya. Garis ini berhenti di angka 4. Sehingga dapat kita simpulkan 6 dikurang 4. Perhatikan ini ya, 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka terjawablah apa yang diketahui. Berapa pasangkah sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Untuk itu anak-anak, inilah cara menggambar permasalahan di atas tentang pengurangan dari bilangan bulat pada garis bilangan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu contoh 3. Kamu buka buku paket halaman 13. Yaitu contoh 15. Perhatikan di papan tulis, yaitu mengenai selisih 2 bilangan. Diketahui seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut.
setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya, berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Untuk penyelesaian masalah contoh 3, kita tetap menggunakan garis bilangan agar kamu paham setiap menyelesaikan masalah pada bilangan bulat. Anak-anak, perhatikan di papan tulis. Selama ini, pelajaran yang lalu, saya sudah menerangkan garis bilangan tidak hanya digambar secara horizontal, tetapi dapat juga digambar secara vertikal. Untuk permasalahan ini, karena berbicara mengenai kedalaman laut, maka kita harus menggambar garis bilangan itu dalam keadaan vertikal. Untuk itu, perhatikan penyelesaiannya pada garis bilangan di papan tulis. Perhatikan anak-anak ke depan. Ini adalah sebuah garis bilangan. Kita gambar kondisi tersebut, garis bilangannya yaitu garis bilangan yang vertikal. Karena apa? Karena minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan bahwa garis bilangan itu tidak hanya bisa digambar secara horizontal, tetapi boleh digambar secara vertikal. Perhatikan, yaitu kita lihat selalu permukaan laut, yaitu 0. Ini permukaan laut. Pada titik 0. Setelah itu kita tulis ke bawah, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Sekarang perhatikan yang diketahui kembali. Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Maka seorang penyelam tadi dari titik 0 menyelam terjun ke bawah sampai negatif 2. Sampai sini. Sampai negatif 2. Ternyata setelah sampai di kedalaman 2 meter, dia merasa mampu. Sini merasa lancar katanya. Dia merasa lancar, merasa mampu sampai kedalaman 2 meter. Itu disadarinya setelah dia kembali ke atas permukaan laut. Kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Dari titik 0 kembali dia turun sampai kedalaman, yaitu negatif 5. Ini dia ya. Sampai kedalaman 5 meter. Jadi kalau kedalaman, dia turun ke arah negatif. Itu dia. Maka kita perhatikan di sini ada 2 bilangan. Yang pertama, kita mau cari selisih 2 bilangan tersebut sesuai dengan yang ditanya. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Maka di sini kita perhatikan dari negatif 2
dari negatif 2 sampai ke negatif 5. Dari sini ya. Nih, sampai ke negatif 5. Inilah selisih dua bilangan tersebut yang saya artikan bahwa selisih dua bilangan itu bisa juga mempunyai arti jarak antara dua bilangan. Maka di sini kita lihat jarak antara negatif 2 dengan negatif 5, yaitu 1 meter, 2 meter, 3 meter, yaitu 3 meter. Maka jawabannya jarak antara negatif 2 dengan negatif 5 sama dengan 3. Karena di sini satuannya meter, maka jarak antara 2 meter dengan 5 meter sama dengan 3 meter. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan selisih dua bilangan. Selisih dua bilangan itu harus kita artikan dalam arti pengurangan. Sudah ingat anak-anak? Selisih itu artinya adalah pengurangan. Sehingga kondisi tersebut kita lakukan dalam cara kedua, yaitu pengurangan dari nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Maka di sini kita lihat kondisinya. Manakah nilai yang terbesar negatif 2 dengan negatif 5? Tentu anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu yang saya terangkan. Semakin ke kiri, bilangan negatif semakin kecil. Sehingga semakin ke kanan, bilangan negatif itu semakin besar. Maka dapatlah kita tentukan bilangan yang besar negatif 2 dengan negatif 5 adalah negatif 2. Dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Maka terjawablah berapakah selisih kedalaman pada kondisi tersebut. Selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut sama dengan 3 meter. Anak-anak sekalian, sudah beberapa contoh Ibu berikan kepada kamu, yaitu ada contoh pertama, kedua, dan contoh ketiga dengan berbagai situasi. Untuk itu, kita lihat buku paket kita halaman 20. Yang kamu kerjakan adalah nomor 2 ditambah soal uraian nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Anak-anak, saya ulangi sekali lagi.
kita kerjakan soal halaman 20, yaitu ayo kita berlatih. Ayo kita berlatih. Nomor 2 ditambah soal uraian nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kepada anak-anak, soal-soal tersebut harus dikerjakan dengan rapi di dalam satu double folio. Tulis nama, kelas, dan tanggal. Tetap semangat dan rajin belajar. Sekian.